warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Asri Ramadhani, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi maslahah mursalah. Yang pertama, arti maslahah mursalah. Sebelum menjelaskan arti maslahah mursalah, perlu dibahas lebih dahulu tentang maslahah. Karena maslahah mursalah itu merupakan salah satu bentuk dari maslahah. Maslahah berasal dari kata salaha dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik. Ia adalah musdar dengan kata arti salah, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Arti dari kata maslahah mursalah sendiri yaitu terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah. Mursalah secara etimologis artinya terlepas atau dalam arti kata bebas. Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Yang kedua, syarat-syarat berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah. Syarat yang pertama, maslahah yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, tidak menghilangkan salah satu asasnya, dan tidak berkontradiksi dengan teks agama atau salah satu dalilnya yang pasti. Syarat yang kedua, maslahah yang substansinya masuk akal, dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dari hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Dan syarat yang terakhir, kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general, yaitu mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan. Karena hukum syariat ditetapkan untuk seluruh umat. Ketentuan-ketentuan di atas harus dipegang ketika menerapkan maslahah mursalah dalam berijtihad. Seperti halnya, dalil-dalil yang lain mempunyai ketentuan dalam penerapannya. Yang ketiga, relevansi maslahah mursalah di masa kini dan mendatang. Pada masa mendatang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara metode lama yang digunakan ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nas atau petunjuk syara untuk menundukkan hukum dari kasus permasalahan yang muncul. Untuk kasus tertentu, kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode kias dalam menetapkan hukumnya. Karena tidak dapat ditemukan pandangannya dalam nas, Al-Quran, dan Sunnah atau ijma ulama. Sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan kias yang sulit terpenuhi. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus masalah yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya. Tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya dari nas. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, maslahah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendaknya nafsu. Maka dalam berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.
Yang keempat yaitu contoh-contoh maslahah mursalah. Contoh yang pertama, tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Contoh yang kedua, pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya. Contoh yang ketiga, apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak, sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi. Dan contoh yang terakhir, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam bentuk tulisan. Namun, sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah penghafal Al-Quran dari generasi sahabat.